Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Khalifah dari kelas 5A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video ini, saya akan menyampaikan hasil proposal metodologi penelitian saya dengan judul Urgensi Penggunaan Bahasa Indonesia dengan Baik dan Benar dalam Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar. Baik, selanjutnya itu ada topik pembahasan, yang dimana topik pembahasan ini terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada latar belakang masalah, ada fokus dan subfokus penelitian, ada pertanyaan penelitian, ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang kedua itu ada kajian teori atau bab 2. Bab 2 ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. Yang kedua ada penelitian yang relevan. Yang ketiga itu ada metodologi penelitian atau bab 3. Bab 3 ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada alur penelitian, yang kedua ada tempat, waktu penelitian dan latar penelitian, yang ketiga ada metode dan prosedur penelitian, yang keempat ada peran peneliti, yang kelima ada teknik dan prosedur pengumpulan data, dan yang keenam ada pemeriksaan keabsahan data. Baik, selanjutnya itu adalah latar belakang masalah. Bahasa Indonesia ini merupakan suatu bahasa sehari-hari, namun bahasa ini juga merupakan suatu bahasa yang sering kita dengar. Akan tetapi, masih ada beberapa yang menggunakan bahasa kurang tepat atau bisa dikatakan kurang enak untuk didengar. Maka dari itu, kita harus mengubah bahasa tersebut agar menjadi bahasa yang sopan serta menjadi bahasa yang enak untuk didengar oleh warga sekitar. Karena bahasa itu merupakan suatu bahasa pemersatu bangsa yang sering dikomunikasikan oleh kalangan anak-anak sampai lansia. Namun, ada bahasa daerah yang di tempat tinggal mereka harus tetap lestari karena adanya beragam bahasa melalui dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Meskipun sekarang sudah memasuki perkembangan zaman, akan tetapi berbahasa wajib menggunakan yang baik dan benar, karena bagaimanapun bahasa itu merupakan alat pemersatu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Meskipun di perkembangan zaman ini sudah kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa alay atau bahasa gaul, akan tetapi lebih diperlihatkan atau lebih diketatkan lagi dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa itu merupakan suatu alat komunikasi utama baik di wilayah manapun, karena setiap orang memerlukan kebutuhan bahasa ketika berinteraksi kepada orang lain untuk mengungkapkan suatu ide dan pendapat dalam hubungan sosial lainnya. Bahasa itu merupakan suatu hal yang penting untuk dipelajari, karena dalam bahasa kita sebagai berkomunikasi antar satu individu dengan individu lainnya dengan menggunakan bahasa yang baik, serta bahasa itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari. Namun, bahasa juga merupakan sebagainya alat komunikasi yang pada umumnya dalam masyarakat. Bahasa itu bisa dilalui, diucapkan, dan didengar, tetapi bahasa juga bukan ditulis melainkan dibaca. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Maksud dari bahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi itu ialah bahasa itu sangat penting dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin, karena bagaimanapun bahasa itu merupakan suatu alat untuk berkomunikasi terhadap satu individu ke individu lainnya. Bahasa itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, membentuk karakter, dan lain sebagainya, tetapi bahasa itu juga merupakan suatu bahasa yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah urgensi penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 subfokus sebagai berikut. Yang pertama, itu ada cara mengembangkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, ada faktor terjadinya penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar terhadap peserta didik. Yang ketiga, cara mengembangkan karakter kaum remaja untuk menunjukkan sikap atau menggunakan bahasa yang baik. Yang keempat, ada manfaat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk semua kalangan, baik dalam bentuk komunikasi terhadap satu individu lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dan penelitian ini adalah 1.
bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengajarkan peserta didik agar dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, faktor mana sajakah yang mempengaruhi terjadinya perubahan bahasa? Yang ketiga, bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan anak tersebut agar dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar? Yang keempat, mengapa peran orang tua itu sangat penting mengajarkan anak dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar? Yang kelima, perubahan apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan bahasa yang kurang baik dan benar? Yang keenam, berikan contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta bagaimana cara agar anak tersebut dapat menetapkan karakternya, serta dapat menerapkan dalam perucapan dengan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 6. Yang pertama, untuk mengetahui cara guru mengajarkan anak peserta didik berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan bahasa. Yang ketiga, untuk mengetahui peran orang tua dalam mengembangkan agar anak dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, untuk mengetahui peran orang tua sangat penting mengajarkan anak dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, untuk mengetahui perubahan bahasa apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap perubahan bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, untuk mengetahui contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta dapat mengetahui bagaimana cara agar anak tersebut dapat menetapkan karakter dan sudah dapat menetapkan perucapan bahasa tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu A. Memberikan sumbangan pemikiran untuk peserta didik agar dapat mengetahui dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan anak usia dini, yaitu membuat perubahan dalam mengucap, berbicara, serta berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. C. Sebagai memberikan serta mengarahkan karakter peserta didik agar dapat mengarahkan dan mempunyai karakter yang baik, sopan, santun dalam menggunakan bahasa, baik dalam berbicara maupun berkomunikasi dengan teman sebayanya. Yang kedua itu ada manfaat empirik. Secara empirik, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian, urgensi penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan bagi penulis serta dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi permasalahan penggunaan bahasa yang kurang baik dan benar yang saat ini untuk dijadikan menjadi menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang kedua ada manfaat program studi. Penulisan tugas akhir ini dari mata kuliah metodologi penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan keinsyuran untuk pengembangan semua jurusan, terutama untuk jurusan pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang ketiga ada manfaat tempat penelitian, yaitu 1. Untuk membentuk karakter bahasa peserta didik dengan baik dan benar. Yang kedua, untuk membentuk serta mencontohkan kepada lingkungan masyarakat peserta didik agar dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, mencerminkan atau menunjukkan kepada generasi selanjutnya agar dapat memahami bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting. Yang keempat, yaitu membentuk sikap nasionalisme kepada kaum remaja untuk memberikan atau mencontohkan dalam pembicaraan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya itu ada bab 2 atau kajian teori. Yang pertama itu ada pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara. Melalui bahasa yang diungkapkan, menurut Cair dan Agustina, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Hal ini sejalan dengan Soepatno yang menyatakan bahwa fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa menurut Suwarna, bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Kridalaksana dalam Aminuddin mengartikan bahasa sebagai suatu sistem lambang, arbiter,
yang menggunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua itu ada pengertian karakter. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti tumat atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam membentuk tindakan atau tingkah laku. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter atau a person of character apabila perilakunya sesuai dengan kaidah moral. Lalu pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Adapun yang dimaksud berkarakter adalah kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Sebagian menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas moral dan mental, sementara yang lainnya menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas mental saja. Sehingga upaya mengubah atau membentuk karakter hanya berkaitan dengan stimulasi terhadap intelektual seseorang. Selanjutnya itu ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah dapat dikatakan terlebih dahulu bahwa komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Hal yang senada diungkapkan oleh Hafid Kagara, komunikasi berpangkal pada perkataan Latin komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi menjadi peranan terpenting bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi di kehidupannya sehari-hari, terutama komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat terkecil yaitu keluarga. Komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Hasil penelitian Harlina yang berjudul Peran Pembelajaran Bahasa dalam Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar menunjukkan pembelajaran bahasa, terutama bahasa Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Jadi bahwasanya penggunaan bahasa itu sangat penting dikarenakan akan membentuk sebuah karakter. Akan tetapi bahasa itu juga merupakan suatu kegiatan dari manusiawi, yaitu yang dimana dalam kegiatan ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia, yang dimana manusia ini mengembangkan bahasanya untuk sebagai mengembangkan dirinya, budaya, dan juga mengembangkan peradaban serta untuk melestarikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Hasil penelitian Muhammad Fahri yang di layout dan desain grafis oleh Ahmad Saufi dan R.M. Faruk yang berjudul Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Bangsa menunjukkan bahwa karakter itu berkaitan erat dengan akhlak dan moral seseorang. Jadi bahwasannya karakter itu merupakan suatu akhlak dan moral yang ada di dalam jati seseorang. Dengannya itu, jika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka akan terbentuknya suatu akhlak dan moral yang dimana akan membentuk suatu nilai-nilai perilaku manusia. Selanjutnya itu ada alur penelitian. Alur penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini menjelaskan tahapan atau prosedur penelitian untuk menganalisa besarnya urgensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar, yang dimana pada saat ini sudah banyak beredar menggunakan bahasa yang kurang baik dan benar. Maka dari itu kita harus mengubah kebiasaan atau penggunaan bahasa tersebut menjadi baik dan benar. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengurangi pengucapan bahasa yang kurang baik dan benar, serta untuk meningkatkan suatu bahasa menjadi bahasa yang berguna, bahasa yang layak untuk dipercontohkan, serta bahasa yang baik dan dapat digunakan serta enak untuk didengar. Selanjutnya itu ada tempat, waktu, dan latar penelitian. Yang pertama itu ada tempat penelitian. Tempat penelitian itu terdapat di SDN Cicadas 01 Gunung Putri Bogor, Tanjung Udik. Sekolah tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan topik penelitian yang akan dititip. Yang kedua ada waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan November 2021. Latar penelitian ini
adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Tempatnya berlokasi di SDN Cicadas 01 Gunung Putri, Bogor, Kelajung Udik. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru kelas 3 SDN Cicadas 01 Gunung Putri, Bogor, Kelajung Udik. Selanjutnya itu ada metode dan prosedur penelitian. Jenis metode penelitian ini adalah merupakan penelitian deskripsif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh tanpa mengisolasikan individu dan organisasinya dalam variabel. Penelitian kualitatif sering pula disebut metode etnografi, fenomenologi historis, dan studi kasus. Secara umum, penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip deskripsif analitik atau analisis deskripsif. Analisis deskripsif ini dipahami sebagai suatu bentuk analisis yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang. Selanjutnya ada peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Pada penelitian kualitatif menekankan bahwa peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama. Oleh sebab itu, peneliti merupakan hal kunci untuk melakukan penelitian. Peneliti juga tidak hanya berperan sebagai pengambil data, pengolah data, dan penemu data hasil penelitian. Selanjutnya itu ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik dan prosedur pengumpulan data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada interview atau wawancara, kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi, yang keempat ada bahan audiovisual. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada interview atau wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan interview. Secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau interview untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Yang kedua ada observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang tertulis, maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan kinerja guru. Yang keempat ada bahan audiovisual. Audiovisual adalah alat peraga yang bisa ditangkap dengan indera mata dan indera pendengaran, yakni yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Selanjutnya itu ada pemeriksaan keabsahan data. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti yang mengatakan tidak ilmiah. Juga merupakan sumber unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada credibility, uji credibility atau kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Yang kedua ada transferability. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Yang ketiga ada dependability. Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Yang terakhir itu ada confirmability. Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Baik, cukup sekian hasil pemaparan proposal metodologi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.